Sebagai seorang muslim, kita wajib mempelajari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ada 4. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ada 4. Yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini kewajiban pertama yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah diilmui. Mengamalkan apa yang sudah diilmui. Yang ketiga, mendakwahkan apa yang sudah diamalkan. Mendakwahkan apa yang sudah diamalkan. Yang keempat, bersabar di dalam menghadapi ujian saat berdakwah. Bersabar di dalam menghadapi ujian saat berdakwah. Inilah 4 perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Pertama, mengenal Allah dan nabinya dan agama Islam. Mengenal Allah dan nabinya dan agama Islam. Yang kedua, beramal. Mengamalkan apa yang sudah diilmui. Yang ketiga, mendakwahkan apa yang sudah diamalkan. Dan yang keempat, bersabar saat mendapatkan ujian, saat mendakwahkan apa yang diamalkan. Inilah 4 perkara yang mana apabila seorang muslim mengerjakan 4 perkara tersebut, maka dia akan menjadi seorang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dalil dari 4 perkara ini, catat baik-baik, dalil dari 4 perkara ini adalah surat Al-Asr, ayat 1 sampai 3. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Iman di sini maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, dan tentang agama Islam. Dan beramal saleh. Inilah yang kedua tadi, yaitu beramal saleh. Dan saling menasehati dengan kebenaran, yaitu mendakwahkan apa yang sudah diilmui dan diamalkan. Dan saling menasehati di dalam kesabaran, yaitu bersabar apabila seseorang berdakwah apa yang sudah diilmui dan diamalkan. Itu perkara yang pertama. Kemudian, ahibati, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Poin yang kedua yaitu 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia menciptakan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar kita mengikuti mereka sehingga masuk surga dan jauh dari api neraka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia menciptakan kita. Di adanya saya, para santri sekalian, seluruh manusia dan seluruh manusia itu tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Allah mungkin iseng menciptakan kun Abdul Hafid, kun Abdul Rahman Umar, kun Abdul Rahman Hasib Ibn Rayyan. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tetapi Allah menciptakan kita ada tujuannya. Catat ini, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengikuti para rasul agar masuk surga jauh dari api neraka. Kemudian yang kedua yang wajib diyakini oleh seorang muslim adalah Allah tidak rela jika disyirikkan. Catat, Allah tidak rela jika disyirikkan. Yaitu apabila para santri berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada selain Allah, maka Allah tidak rela untuk disyirikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 18. Surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kepada selain Allah, siapapun dia. Ini perkara kedua yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Perkara ketiga yang wajib diyakini oleh seorang muslim adalah seorang muslim wajib berlepas diri dari syirik dan kesyirikan. Dari syirik dan pelaku kesyirikan. Seorang muslim wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh saling mencintai dengan orang kafir. Seorang muslim tidak boleh saling mengasihi dengan orang musyrik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silahkan dilihat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim. Kamu tidak mendapati
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun mereka itu adalah nenek moyang kalian, anak-anak cucu kalian, saudara kalian, kerabat kalian. Inilah 3 perkara yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia, tetapi ada tujuannya, yaitu mengikuti para rasul agar kita masuk surga jauh dari api neraka. Yang kedua, Allah tidak rela disyirikkan, diduakan dalam ibadah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling mencintai dengan orang kafir. Harus berlepas diri dari kekafiran dan pelaku kekafiran. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, poin yang kedua yang kita bahas adalah bahwa inti agama Islam adalah mentauhidkan Allah. Catat, inti agama Islam adalah mentauhidkan Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan yang paling dilarang oleh Allah adalah kesyirikan, kebalikan dari tauhid, yaitu mensekutukan Allah di dalam ibadah. Salat, seseorang salat karena Allah, tetapi juga niatannya ingin dipuji oleh manusia. Ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Nah, ini poin yang ketiga, bahwasanya kewajiban yang paling utama bagi seorang muslim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, kemudian sesudah kita mempelajari 3 poin tadi, saya ulangi ya. Catat baik-baik, para santri yang belum mencatat diperhatikan. Bahwa poin pertama yang sudah kita sebutkan, yaitu kewajiban seorang muslim di dunia ini ada 4. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Sudah dicatat? Kalau seandainya sudah, yang kedua kewajibannya adalah mengamalkan apa yang sudah diilmui. Yang ketiga yaitu mendakwahkan apa yang sudah diamalkan. Yang keempat, bersabar saat mendakwahkan apa yang sudah diamalkan dan diilmui. Ini poin pertama. Kewajiban seorang muslim di dunia ada 4. Ya, ada 4. Baik. Poin yang kedua yang sudah kita pelajari, yaitu bahwa wajib bagi seorang muslim memahami 4 perkara atau 3 perkara. Ya, maaf. 3 perkara. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak apa? Tidak apa? Tidak sia-sia. Ya, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Tetapi Allah menciptakan kita ada tujuannya, yaitu mengikuti para rasul. Kemudian agar kita masuk ke dalam surga jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak rela disyirikkan. Ini adalah perkara yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang ketiga, bahwasanya seorang muslim wajib berlepas diri dari kesyirikan dan kekafiran. Nah, ini 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, dan itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu seorang muslim meyakini bahwasanya kewajiban yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan. Saya akan tulis di papan tulis sehingga para santri bisa melihat apa yang saya tulis. Ya, saya akan tulis di papan tulis sehingga para santri melihat apa yang saya tulis. Perhatikan baik-baik. Kita sekarang belajar akidah. Ya, program kita yaitu tahil ilmi. Tahil ilmi artinya adalah pengenalan pesantren untuk santri baru. Pesantren Intan Ilmu. Ya, tahil ilmi adalah pengenalan pesantren untuk santri baru pesantren Intan Ilmu. Dan pelajaran kita pada ini adalah akidah. Pelajaran apa? Akidah. Ya. Nah, tadi kita sudah pelajari beberapa poin di dalam akidah kita. Yang pertama, perhatikan, yaitu kewajiban setiap muslim. Ada 4 kewajiban. Ada 4 kewajiban. Yang pertama adalah ilmu atau pengetahuan. Maksudnya yaitu mengilmui tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Beserta dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mendakwahkan yang telah diilmui. Mendakwahkan yang telah diilmui. Nah, ini kalau seandainya kita tahu tentang Allah, maka kita sampaikan kepada orang lain. Kalau seandainya kita tahu tentang Allah, maka kita sampaikan kepada orang lain. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yaitu salah saya. Yang kedua adalah mengamalkan, maksud saya. Mengamalkan, salah. Mengamalkan.
mengamalkan yang telah diilmui. Ya, yang ketiga mendakwahkan. Yang telah diamalkan, diilmui dan diamalkan. Dan diamalkan. Kemudian yang keempat yaitu bersabar saat mendakwahkan. Saya ulangi, bersabar saat mendakwahkan. Apa yang diilmui dan diamalkan. Dan diamalkan. Inilah kewajiban setiap muslim dalam kehidupannya. Kewajiban setiap muslim. Ya, ilmu atau pengetahuan tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, kemudian tentang agama Islam. Lalu setelah itu mengamalkan apa yang telah diilmui. Yang ketiga, mendakwahkan apa yang telah diilmui dan diamalkan. Yang keempat, bersabar saat mendakwahkan apa yang diilmui dan diamalkan. Baik, dalilnya itu Quran. Ini QS, ini Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Sekarang sesudah kita mempelajari kewajiban setiap muslim, tadi juga kita sudah mempelajari yaitu perkara yang wajib diketahui setiap muslim. Diketahui setiap muslim. Ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia tidak sia-sia, tetapi ada tujuannya. Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Tetapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Mengikuti para rasul agar masuk surga. Dan jauh dari api neraka. Ini yang pertama. Perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi si fulan diciptakan tidak sia-sia. Bukan karena Allah tidak punya kerjaan kemudian ciptain manusia. Bukan, tetapi ada tujuannya. Tujuannya adalah mengikuti para rasul agar masuk surga dan jauh dari api neraka. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah tidak rela disyirikkan di dalam ibadah. Kalau ada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah tidak rela. Ada orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah tidak rela. Ada orang yang sholat untuk selain Allah, Allah tidak rela. Ada orang yang puasa untuk selain Allah, Allah tidak rela. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, yaitu wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi tidak boleh berteman dengan orang-orang musyrik, mencintai mereka tidak diperbolehkan. Berkasih sayang dengan mereka tidak diperbolehkan. Menjadi teman dekat mereka tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Kalau seandainya misalkan dulu di sekolah dasar, para santri sekalian mungkin punya teman yang mana teman tersebut beragama Nasrani, Yahudi, Nasrani, maka menjadi teman sekelas boleh, tapi menjadi teman dekat, nah ini tidak boleh. Ya. Menjadi teman dekat ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena seorang muslim wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wajib hukumnya. Seorang muslim wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, itulah perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Allah menciptakan manusia tidak sia-sia, tetapi ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Tujuannya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini dalilnya perhatikan Quran surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, yaitu ayat 15 sampai 16. Ini dalil poin pertama. Dalil poin yang kedua yaitu surat Al-Jin. Quran surat Al-Jin ayat yang ke-18. Kemudian dalil yang ketiga yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Nah, ini. Ya, Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Taib. Sekarang kita ambil perkara yang selanjutnya, poin yang selanjutnya. Poin selanjutnya sudah kita jelaskan bahwasanya tugas, ini poin ketiga ya, tugas pokok seorang muslim
adalah mentauhidkan Allah. Tugas pokok seorang muslim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling keras adalah kesyirikan. Nah, perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling keras adalah kesyirikan. Nah, itu poin ketiga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silahkan dicatat para santri sekalian. Jadi kalau ada instruksi perintah untuk mengumpulkan apa yang dicatat, maka harus difoto kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp. Taib. Sesudah kita pelajari poin ini, maka kita akan mempelajari 3 perkara dasar seorang muslim. 3 akidah dasar seorang muslim. Perhatikan, ini saya hapus ya. 3 akidah dasar seorang muslim. Tiga akidah dasar keyakinan seorang muslim. Ya, 3 akidah dasar keyakinan seorang muslim. Yang pertama, dia ada 3. Yang pertama berkaitan tentang Allah, atau berkaitan tentang siapa yang diibadahi. Yang kedua, atau begini, siapa Tuhanmu. Yang kedua, apa agamamu. Yang ketiga, siapa nabimu. 3 perkara ini kita akan pelajari. Siapa Tuhanmu, siapa agama, siapa nabimu, apa agamamu. Taib.
Yang pertama adalah pengenalan tentang Tuhan ataupun tentang yang disembah. Yang pertama, Rabb kita adalah Allah. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang kamu sembah? Maka kita menjawab, yang kita sembah adalah Allah. Rabb yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk-makhluk di alam semesta ini. Dialah Allah yang kita ibadahi. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian dengan apa kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berkuasa. Makanya kita mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya langit, adanya bumi, adanya daratan, adanya lautan, kemudian adanya siang, malam, gunung. Itu semua pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu yang harus kita yakini tentang Allah adalah Allah adalah sembahan yang paling berhak disembah atau diibadahi. Sembahan yang paling berhak disembah atau diibadahi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta. Tiada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang paling berhak kita ibadahi. Baik itu kita sholat, maka kita sholat hanya untuk Allah. Baik itu kita puasa, puasa kita hanya untuk Allah. Baik itu kita zakat haji kita hanya untuk Allah. Berdoa, kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Karena Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa Allah yang paling berhak untuk diibadahi?
karena Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, ya, maha pencipta, maha pengatur. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, maka kita mempelajari sekarang apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Karena kita katakan Allah adalah sembahan yang paling berhak disembah atau diibadahi. Apa itu ibadah? Nah, saya hapus dulu ini. Ya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan, adab dan ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Nah, yang lahir ataupun batin, diucapkan, diperbuat ataupun dengan lisan, ya, diucapkan, diperbuat ataupun dengan lisan. Inilah yang disebut dengan ibadah. Contoh-contoh ibadah, yaitu seperti misalkan amalan hati. Ibadah amalan hati. Seperti rasa takut, rasa harap, ya. Kemudian tawakal, bersandar diri kepada Allah. Kemudian khusyuk hati, tunduk hanya kepada Allah. Kemudian minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, menyembelih, bernazar, dan yang lain-lainnya. Itu adalah jenis-jenis ibadah. Saya sebutkan dulu amalan hati. Yang pertama, rasa takut. Maka tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Terutama takut yang ada di dalam hati. Yang kedua, rasa harap. Tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Yang ketiga, tawakal. Ya, bersandar diri hanya kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada makhluk. Kemudian yang keempat, khusyuk. Khusyuk, tunduk, patuh hanya kepada Allah. Yang kelima, isti'anah, minta pertolongan. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Yang keenam, isti'adzah, minta perlindungan. Ya, beda antara minta pertolongan dengan minta perlindungan. Isti'adzah, tidak boleh
orang minta perlindungan kepada jin, kepada penunggu jembatan, penunggu jalan, tapi minta hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Saat banyak penyakit, saat banyak musibah, saat banyak penyakit mewabah seperti COVID-19, maka tidak boleh minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit kecuali hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya menyembelih. Maka ini seorang menyembelih hewan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah kurban. Maka dia menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu bernazar. Bernazar artinya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama. Kalau saya sembuh, maka saya akan bersedekah. Nah, ini namanya bernazar. Ya. Baik. Nah, ini semua ibadah-ibadah ini semua ya hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ibadah-ibadah ini semua hanya boleh diberikan kepada Allah. Kenapa Allah yang berhak mendapatkan ibadah ini? Karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Nah, kemudian itulah yang berkaitan dengan Allah. Jadi saya ulangi, perhatikan santri-santri sekalian, pengenalan tentang Tuhan atau yang disembah. Siapa yang kita sembah selama ini? Yang kita sembah selama ini adalah Allah. Allah. Ya, yang kita sembah selama ini adalah Allah. Kenapa Allah yang kita sembah? Karena Allah, bagaimana kita mengenal Allah? Adanya Allah itu bagaimana kita kenal? Dengan tanda-tanda kekuasaan. Ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada udara, ada gunung, ada macam-macam. Ini menunjukkan bahwa itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Akan tetapi pasti ada penciptanya. Nah, penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah adalah sembahan yang paling berhak disembah atau diibadahi. Kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Ya. Karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Para santri sekalian sholat. Sholat menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Allah yang kita hadap ketika sholat? Karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Niat kita kalau ingin sholat untuk siapa? Apakah untuk orang tua karena takut dimarahi ataukah karena Allah? Maka niatnya adalah karena Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kalau kita berdoa, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Tidak berdoa kepada Yesus, tidak berdoa kepada Buddha, Hindu, ya, kemudian patung Siddhartha Gautama, tidak berdoa kepada jimat, tidak berdoa kepada jin. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Nah, taib. Apa itu ibadah?
Karena kan tadi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Apa itu ibadah? Ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik yang berupa ucapan, perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Contoh-contoh ibadah, amalan hati, ya, dan amalan lahir. Amalan hati dan amalan lahir seperti rasa takut terhadap sesuatu yang bisa membahayakan. Ya, nah ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Rasa harap, berharap sesuatu, berharap mendapat rezeki, berharap mendapat anak, berharap mendapat kesehatan, berharap sembuh dari penyakit, maka ini tidak boleh diberikan rasa harap itu kecuali hanya kepada Allah. Kemudian rasa tawakal, bersandar hati kepada Allah, khusyuk, tunduk kepada Allah, isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah, isti'adah, minta perlindungan hanya kepada Allah, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah, menyembelih, bernazar, itu semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin yang pertama. Akidah dasar seorang muslim yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Rabbmu siapa? Tuhanmu siapa? Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa Allah yang paling berhak untuk diibadahi? Karena Allah yang mempunyai kekuasaan. Allah yang bisa mencipta satu-satunya, Allah yang bisa mengatur satu-satunya, Allah yang bisa berkuasa satu-satunya. Baik. Sekarang kita membahas poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Perhatikan, yang kita bahas pada poin yang kedua yaitu mengenal atau keyakinan seorang muslim terhadap Islam. Jadi kalau para santri sekalian ditanya, apa agamamu? Nah, kita jawab, agama kita adalah Islam. Lalu ditanya lagi, apa itu Islam? Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi kebingungan. Ya, apa itu Islam? Ini yang kadang-kadang bisa menjadi kebingungan. Maka kita jelaskan sekarang. Baik, berarti yang poin kedua kita sekarang membahas tentang al-Islam. Islam. Al-Islam. Ya, apa agamamu? Agama kita adalah Islam. Baik, saya dari sini saja atau dari kanan nggak apa-apa. Islam. Tingkatan dalam Islam ada 3. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau seandainya Anda ditanya, para santri sekalian ditanya, apa itu Islam? Maka kita jawab, Islam ada 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Kemudian yang berkaitan juga dengan Islam, pengertian Islam. Apa pengertian Islam? Pengertian Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya.
berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini kalau seandainya ada orang mengaku agama Islam, maka dia harus tahu pengertian Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Serta tunduk dan patuh kepadanya, yaitu kepada Allah. Serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, inilah yang disebut dengan Islam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk dan patuh kepadanya serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Ya, saya jelaskan. Orang kalau masuk Islam itu berarti dia harus menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Ya, menjadikan Allah yang satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Kemudian dia wajib taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian sesudah itu kita mempelajari tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang ingin masuk Islam wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Siapa yang beragama Islam wajib mendirikan sholat 5 waktu. Siapa yang tidak sholat maka bukan beragama Islam. Ya, siapa yang tidak sholat maka bukan beragama Islam. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, yang keempat adalah membayar zakat. Yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Inilah rukun Islam. Ya. Jadi Islam itu ada rukunnya. Rukun itu artinya sesuatu yang wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka tidak sah sesuatu tersebut. Itulah yang disebut dengan rukun Islam. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
kita tadi sudah mempelajari rukun Islam. Nah, sekarang kita mempelajari iman. Nih, iman. Kita mempelajari tentang iman. Apa itu iman? Iman, ini saya hapus ya. Jangan ada yang tidur ya santri. Pengertian iman, keyakinan yang kokoh di dalam hati, tidak ada keraguan, sedikit pun. Inilah iman. Orang kalau beriman kepada Allah berarti dia yakin, kokoh di dalam hatinya, nggak ada ragu di dalam hatinya bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, rukun iman, kalau Islam mempunyai rukun, maka iman pun juga ada rukunnya. Ya, iman pun juga ada rukunnya. Dan rukun iman ada 6. Kita tulis iman, rukunnya adalah percaya kepada Allah atau beriman, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada para rasul. Yang keempat, beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan. Yang kelima, beriman kepada ini kitab-kitab ya. Beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, bahwa ada kehidupan setelah kematian, setelah alam barzakh, setelah alam kubur, ada yang disebut dengan hari kiamat, yaitu seluruh manusia bangun dari kuburnya, kemudian dimintai pertanggungjawaban, ditanya-tanya. Ya. Kemudian beriman kepada qadar atau takdir, beriman kepada takdir. Nah, inilah yang disebut dengan rukun iman. Orang yang beriman dia harus mengetahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Nah, sekarang tadi kita katakan tingkatan dalam Islam ada 3. Islam sudah kita pelajari, iman sudah kita pelajari, yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ya, apa itu ihsan? Ihsan pengertiannya adalah beribadah kepada Allah seakan-akan
Dan ihsan ada dua rukunnya. Ihsan itu cuma dua rukunnya. Baik, saya ulangi para santri sekalian. Ihsan ada dua rukunnya. Pertama yaitu rukun dari ihsan adalah beribadah kepada Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah. Yang kedua, beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Kalau ini melihat Allah di kita yang melakukan. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita. Atau rukun yang kedua yaitu kita sholat seakan-akan Allah melihat kita. Jadi sholatnya benar-benar khusyuk. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Ya, itulah yang disebut dengan apa? Dengan ihsan. Nah, ini adalah akidah dasar seorang muslim yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan Islam. Pengertian Islam sudah kita bicarakan. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tunduk patuh kepadanya, dan kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kemudian kita sebutkan bahwa Islam itu ada rukunnya 5. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan juga menunaikan ibadah haji. Kemudian kita sudah sebutkan bahwa tingkatan dalam Islam ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Nah, kita sudah jelaskan juga iman. Apakah iman? Iman keyakinan dalam hati yang kokoh, tidak boleh ragu di dalamnya. Rukun iman ada 6: beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Nah, itu harus yakin kita. Kita imani Allah, harus yakin dalam hati, tidak boleh ragu sedikit pun dalamnya. Tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan ini tingkatan paling tinggi. Jadi dia kalau lagi sholat tidak benar, tidak bisa bergerak. Kenapa? Dia merasakan Allah melihat, dia melihat Allah, atau dia merasakan Allah melihat dia. Nah, ini rukun ihsan ada 2: beribadah seakan-akan melihat Allah, beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang akidah yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Muttalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, baru bin Abdi Manaf. Suku beliau suku Quraisy. Suku beliau adalah suku Quraisy. Dan Quraisy adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi beliau ini sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Quraisy adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, kemudian umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Ketika beliau wafat, beliau berumur 63 tahun. 40 tahun sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya, dari 40 tahun, dari 0 sampai 40 tahun diutus, sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berarti beliau diutus pada umur 40 tahun. Kemudian selanjutnya beliau diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun dengan wahyu surat atau Quran, surat dengan wahyu Quran surat Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Tempat kelahiran beliau Mekah Al-Mukarramah yang sekarang dalam bagian negara Arab Saudi. Kemudian dakwah beliau adalah mengajak kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Mengajak kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan.
Selanjutnya saya ulangi, ada kekeliruan. Diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun dengan wahyu surat Al-Alaq. Apa ini salah? Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan wahyu Quran surat Al-Muddathir. Nah, ini yang benar. Ya. Quran surat Al-Muddathir. Dan beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Mendakwahkan tauhid dan mencegah kesyirikan. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan sholat 5 waktu pada tahun ke-11 atau 12 dari kenabian. Pada tahun 11 atau 12 dari kenabian. Beliau berhijrah, beliau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah berdakwah sebanyak 13 tahun di kota Mekah. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi, berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, mendakwakan tauhid dan mencegah kesyirikan. Lalu setelah itu Allah mewajibkan untuk beliau sholat 5 waktu, ya, pada tahun ke-11 atau 12 dari kenabian. Lalu beliau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Ya, yang
pada tahun ke-11 Hijriah. Wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Di kota Madinah beliau mendapati syariat seperti azan, haji, kemudian zakat, jihad, kemudian juga haji, zakat, jihad, dan lain-lainnya dari syariat Islam. Itulah pengenalan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat jam 11 kita selesai dari menyampaikan akidah seorang muslim atau pengenalan akidah seorang muslim dalam program Ta'lim Ilmi pengenalan pesantren untuk santri baru tahun ajaran 1441 Hijriah 1442 Hijriah. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.